Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada, selamat pagi menjelang siang. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GB. Oke teman, wadidaw semuanya, apa kabar di hari yang berbahagia ini, yang mana hari ini ada hari Jumat, tanggal berapa? 15 Desember 2023 ya. Yang mana Mimin ingin bagi tahu, yang mana kepada kaum lelaki, teman-teman, lelaki ya, atau pria jangan lupa nanti berjamaah atau bersembahyang Jumat ya, jangan lupa. Mimin dalam 1 jam setengah lagi ya, 1 jam 30 menit lagi baru Jumat teman-teman ya. Sebelum itu Mimin buat video dulu, dan Mimin harap kepada teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan keluasan rezeki pada hari yang berbahagia ini, dan diberikan kesembuhan siapa saja yang sedang sakit, semoga cepat sembuh, amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, wadidaw semuanya. akhirnya Mimin sudah lega hari ini teman-teman. Lega kenapa Min? Karena Marc Marquez sudah ada kabar dari Marc Marquez untuk hari ini, yang mana terus saja ke Instagramnya Marc Marquez ya. Terus saja ke Instagramnya Marc Marquez, yang mana di sini Marc Marquez membuat satu reel ya. Di sini terlihat ada satu video yang mana perjalanan singkat Marc Marquez ya. Ini nih bersama fan-fannya. Ini perjalanan Marc Marquez singkat. Ada full videonya, Mimin nggak berani naikkan ya, takut kena copyright teman-teman ya. Dan setelah itu reel kedua 11 jam yang lalu, yang mana Marc Marquez ternyata tengah ada wawancara teman-teman, Grabando Channel ya, Grabando Channel apa Mimin nggak tahu, sedang video apa nggak tahu, pokoknya gitu ya. Dan di sini Marc Marquez bersama si Alex Marquez ternyata ya, 8 jam yang lalu. 8 jam yang lalu berarti dalam pukul 4 tadi ya. 8 jam atau dalam pukul 5.64 lah gitu teman-teman ya. Oke, pokoknya Mimin sudah ada kabar terkini, Marc Marquez sudah senang sekali. Mimin ingat apa yang dilakukan Marc Marquez kan, mungkin mana tahu operasi mata lagi atau operasi apa gitu teman-teman ya. Oke teman, langsung saja ke poin kedua. Poin kedua yang mana di sini Test Rider, bukan Test Rider ini. Siapa? Si mantan rider Ducati, yang mana legenda bisa dikatakan begitu, MotoGP legenda sekaligus 2 kali juara dunia, yaitu Casey Stoner ya, yang mana mengatakan atau menilai Marc Marquez, yang mana Marc Marquez pindah ke Ducati ada dua kemungkinan. Yang pertama untuk melihat performa Marc Marquez, yang kedua adalah untuk ingin tahu bagaimana motor Ducati tersebut. Dan menurut si Stoner ini, yang mana dia menilai si Marc Marquez pindah ke Ducati itu karena dia ingin menguji dirinya Marc Marquez, apakah dia masih berperforma atau motornya yang berperforma. Maksudnya selama di Honda kan Marc Marquez masih ragu, ini motor atau aku yang nggak berperforma gitu ya. Mimin dulu sebelum si Stonernya katakan, Mimin sudah duluan bilang gitu teman-teman ya. Betul ya. Siapa yang pernah nonton full video Mimin, setiap video Mimin pasti tahu Mimin pernah katakan yang mana Marc Marquez ingin menguji apakah dia yang sakit atau motornya yang sakit. Sebab itu dia pindah ke Ducati
di akhir-akhir musim kemarin dia pindah ke Ducati, yang mana di saat ini motor Ducati di dalam grid adalah motor yang sangat kompetitif. Sebab itu Marc Marquez pilih ke tim satelit, walaupun dia menerima kritikan dari para di luar sana, yang mana dia juara yang hebat, rider yang hebat dari tim pabrikan pindah ke satelit. Namun itu Marc Marquez tepiskan atau tutup telinga. Karena kenapa? Karena Marc Marquez tahu performa motor Ducati saat ini adalah sangat kompetitif. Dan lagi pun motor yang di tim satelit Ducati tersebut adalah motor yang dipakai oleh para pabrikan 1 tahun lebih ya, maksudnya 1 tahun ya. Berarti di sini Marc Marquez tutupkan situ bukan apa, dia ingin melihat performanya, apakah performa Marc Marquez yang sebenarnya hilang atau motor RC213V-nya yang tidak kompetitif. Sebab itu Marc Marquez pindah ke Ducati. Oke, lebih untuk jelas lagi ya, maksudnya para fan Marc Marquez dan fan tetangga sebelah biar lebih paham lagi daripada mendengar pendapat Mimin. Kita lihat apa pendapat si Casey Stoner ini yang mengatakan ya, yang mana MotoGP legenda sekaligus 2 kali juara dunia yaitu Casey Stoner memberikan dukungan kepada Marc Marquez untuk pindah dari Repsol Honda ke Ducati lewat Gresini Racing pada tahun 2024 mendatang. Meski meyakini ini sebuah keputusan yang sulit diambil, Stoner juga menilai ini bisa jadi langkah yang tepat. Lewat Diario AS, Stoner mengaku memaklumi keputusan Marquez tapi juga yakin ia sejatinya ingin bertahan di Honda. Hal ini terbukti dari perpisahan emosional antara kedua pihak dan pernyataan Marquez yang mengaku ingin kembali ke Honda pada masa hadapan. Sangat sulit memahami mengapa ia melakukannya. Maksud saya, melihat dari luar sudah jelas ini merek karena performa. Namun mengenal Marc, saya rasa ia mungkin lebih senang jika bertahan di Honda. Sudah jelas ia membicarakannya dengan manajemen senior di Honda, ujar Stoner. Marc Marquez juara dunia MotoGP 2007 dan 2011 ini juga yakin keputusan Marc Marquez untuk pergi juga didukung kemungkinan bahwa Honda tidak bisa mengatasi masalah-masalah pada RC213V dalam waktu singkat. Alhasil ia memilih untuk pindah ke pabrikan yang lebih menjanjikan, yakni Ducati. Marc Marquez memahami mungkin mereka tidak berusaha lebih keras, tidak meningkatkan usaha untuk memperbaiki motornya untuk memberitahu beberapa tahun ke depan. Jadi saya rasa pada satu sisi Marc bisa bertahan di Honda dan mencoba berjuang untuk kembali ke puncak. Di sisi lain, ia tidak bisa mengendarai motor yang bisa meraih kemenangan. Demi mencari tahu apakah masalahnya selama ini disebabkan dirinya sendiri atau motornya, ujar Stoner ya. Memang sebiji sekali atau sama seperti pernyataan Mimin beberapa video yang puluh yang lalu ya. udah puluhan mungkin ya, udah puluhan video Mimin tersebut. Mimin selalu katakan yang mana Marc Marquez ingin membuktikan apakah dia yang sudah usai atau RC213V yang tidak kompetitif. Sebab itu Marc Marquez tidak mau membuang masa lagi di RC213V karena umurnya sudah berapa sekarang? 31 ya kalau nggak salah ya. 31 ya. Tahun nanti 31 kalau nggak salah Mimin. Di situ sebab itu Marc Marquez di hujung-hujung kemarin yang mana semua pihak Repsol Honda menganggap Marc Marquez bertahan di Honda ya. Namun mereka tidak menjanjikan di saat tes Misano saja mereka masih belum siap mesin tahun 2024. Karena mereka masih mengetes aerodinamis yang belum jelas. Bahkan aerodinamis tersebut Marc Marquez mengakui sebab itulah yang membuatnya terlebih crash lagi ya. Namun aerodinamisnya udah oke, tapi mesinnya tidak oke, sama juga ya teman-teman. Namun di saat tes di mana tuh sebelum Valencia, tes di Jerez kemarin, sama juga mesin 2024 belum siap, orang lain sudah siap. Ya, sebab itu ya. Namun di saat Marc Marquez sudah mengambil keputusan pindah ke Ducati,
Bayangkan Repsol Honda menciptakan permintaan sesuai permintaan Marc Marquez dengan motor yang rendah dan pendek dan rendah dan pendek ya. Itu motor performa yang diminta oleh Marc Marquez. Bayangkan setelah Marc Marquez pindah ke Ducati, menyatakan dia hengkang ke Ducati, Repsol Honda hanya membutuhkan 2 bulan untuk membuat RC213V versi Marc Marquez atau sesuai dengan permintaan Marc Marquez. Bayangkan di situ, teman-teman, bayangkan di situ apa haram jadah dibuat oleh Repsol Honda ya. Aduh, Mimin sudah kasar sedikit nih ngomongnya. Iya, bayangkan itu kan olok-olok namanya, mengolok-olok. Dulu di saat Marc Marquez meminta, di saat tes Misano, usai tes Misano, Marc Marquez sudah mengatakan, gua ini gini, gua moto ini. Namun apa si Repsol Honda mengatakan, aduh sangat susah sekali kau inilah bla 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 ya. Teman-teman bisa bayangkan sendiri ya. Di saat Marc Marquez sudah hengkang ke Ducati, 2 bulan, masa 2 bulan mereka menciptakan RC213V versi Marc Marquez. Bayangkan kalau versi Marc Marquez tersebut dibuat di saat tes Misano kemarin. Di saat tes Misano kemarin, Mimin yakin Marc Marquez belum pindah, tak akan pindah, Mimin yakin sekali. Tapi di saat tes di Jerez kemarin, sebelum tes Valencia ini, Marc Marquez sudah mengatakan, saya sudah tidak mengambil motor Marc Marquez tidak mau mengetes motor 2024. Karena sama saja dia, Marc Marquez katakan, dia lebih baik memakai motor atau mencoba part-part baru yang dibawa oleh Repsol Honda. Dan di saat tes Jerez tersebut hanya Joan Mir dan Takaki Nakagami yang mencoba atau menguji motor RC213V versi 2024. Dan di saat itu juga mesinnya masih mesin lama, cuma aerodinamisnya yang versi 2024. Dan di saat setelah tes di Jerez tersebut, beberapa seri kemudian, bahkan tepatnya di seri Jepang, Marc Marquez sudah mengambil tindakan. Dia mengatakan hengkang ke Gresini Racing. Dan di saat itu tersebut, beberapa seri kemudian, RC213V versi 2024 siap. Dan setelah tes Valencia kemarin, baru keluar motor tersebut, di mana Marc Marquez sudah berada di tes Gresini Racing ya. Gitu teman-teman, jelas ya, begitu ya. Itu masalahnya sebenarnya. Parah Repsol Honda. Mimin nggak tahu apa yang terjadi dengan Repsol Honda. Oke teman, itu saja untuk informasi kita pada hari ini ya. Dan untuk informasi seterusnya sedikit aja, yang mana jadwal lah. Mimin sudah pernah katakan juga jadwal MotoGP Qatar, MotoGP update terbaru tahun 2024 ya. Yang mana untuk tahun 2024 diawali dengan tes pramusim ya. Tes pramusim MotoGP 2024 yaitu di Sepang, pada Sepang Shakedown Test, yaitu tanggal 1-3 Februari 2024. Shakedown Test ini Mimin nggak paham ini apa. Apakah untuk moto ini Mimin nggak tahu. Dan untuk tes MotoGP Sepang yaitu tanggal 6 dan 8 Februari. Dan untuk tes MotoGP Qatar pada 19 hingga 20 Februari teman-teman. Dan dilanjutkan terus dengan seri MotoGP yang diawali dengan pembukaan, yaitu jadwal MotoGP 2024, yang mana yang pembukaan MotoGP pertama yaitu MotoGP Qatar 2024 yaitu tanggal 8 hingga 10 Maret. Dan dilanjuti dengan apa? MotoGP Argentina tanggal 5-7 April. Dan dilanjuti dengan MotoGP Amerika tanggal 12 hingga 14 April. Dan dilanjuti dengan MotoGP Spanyol 26 dan 28 April ya. Dan dilanjuti lagi dengan Prancis, MotoGP Prancis 10 hingga 12 Mei. Dan GP Catalunya pada tanggal 24 hingga 26 Mei. Dan MotoGP Italia tanggal 31 Mei hingga 2 Jun.
Dan MotoGP Kazakhstan tanggal 14 hingga 16 Jun ya. Kazakhstan masih menunggu homologasi dari pihak Dorna Sport ya. Dan untuk seri ke-10 yaitu Belanda tanggal 28 hingga 30 Jun ya. Dan MotoGP Jerman tanggal 5 hingga 7 Juli. Dan tanggal 4 Agustus yaitu MotoGP Inggris tanggal 16 dan 18 Agustus ya, MotoGP Austria. Dan seri ke-14 yaitu MotoGP Aragon tanggal 30 Agustus hingga 1 September. Dan seri ke-15 yaitu MotoGP San Marino pada tanggal 6 hingga 8 September. Dan dilanjuti dengan seri ke-16 yaitu MotoGP India pada tanggal 20 hingga 22 September. Dan dilanjuti dengan MotoGP Mandalika seri ke-17 yaitu pada tanggal 27 hingga 29 September. Dan seri ke-18 yaitu MotoGP Jepang pada 4 hingga 6 Oktober. Seri ke-19 yaitu MotoGP Australia pada tanggal 18 hingga 20 Oktober. Dan seri ke-20 yaitu MotoGP Thailand pada tanggal 25 hingga 25 Oktober. Dan seri MotoGP Malaysia pada seri ke-21 yaitu pada tanggal 1 hingga 3 November. Dan untuk penutupan yaitu MotoGP Valencia pada tanggal 22 seri ke-22 yaitu tanggal 15 hingga 17 November ya. Yang mana untuk MotoGP India dan Portugal dan Kazakhstan sedang menunggu keputusan India dan Portugal sedang menunggu keputusan kontrak ya, apakah disambung atau tidak. Dan untuk Kazakhstan sedang menunggu kontrak dan menunggu homologasi dari pihak Dorna Sport, teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini saja untuk informasi yang Mimin dapat untuk hari ini. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.